Yo sahabat-sahabat semua, apa kabarnya? Semoga selalu diberi kebahagiaan, kesehatan, keselamatan, dan kesuksesan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat yang di luar sana yang turut serta menambah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Selamat. Hingga kemarin penyebaran COVID di Indonesia sudah terdeteksi sekitar 127.000 atau 128.000 kasus. Terima kasih dan selamat terus tingkatkan prestasi dalam penyebaran COVID. Oke, sahabat-sahabat semua, tetap ikuti protokol kesehatan. Jangan lupa tetap tersenyum. Apapun yang Anda alami, apapun yang terjadi dalam hidup Anda. Baik sahabat-sahabat Kimupeng dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan kembali menceritakan kisah misteri pengalaman dari sahabat Kimupeng. Nama channelnya ada di bawah, Mix Anas. Terima kasih bro sudah mengirimkan kisahnya kepada kita, dan hari ini akan kita ceritakan. Ditunggu kisah-kisah dan pengalaman lainnya. Begitu juga dengan sahabat-sahabat Kimupeng, siapapun Anda dan dimanapun Anda. Ketika Anda memiliki pengalaman atau kisah-kisah misteri yang Anda alami di dalam hidup ini, baik yang dulu maupun yang sekarang ini, jangan segan-segan, jangan malu-malu untuk bercerita kepada kita. Silahkan kirim ke email pt.revo@yahoo.com yang ada di bawah. Insya Allah kita akan menceritakan pengalaman misteri Anda. Dan jika Anda ingin kisah tersebut dibuat invisible, dalam artian pengirimnya anonimus, kita akan melakukan. Silahkan di email disertakan keinginannya. Misalnya, Aki, saya punya pengalaman ini, tapi tolong nama saya disamarkan atau jangan disebutkan namanya. Tolong dijelaskan juga di email ya sahabat-sahabat semua. Oke sahabat-sahabat, langsung saja. Kembali kita akan bercerita kisah pengalaman yang dialami oleh Mix Anas. Dan lagi-lagi di sini saya akan menjadi pelaku dalam kisah tersebut. Ikuti terus. Jangan lupa untuk subscribe, share sebanyak-banyaknya. Oh ya maaf, satu lagi. Sebelum Anda mensubscribe, tolong ditonton dulu video kita sampai selesai, atau minimal 4 menit Anda tonton. Setelah itu baru tekan subscribe. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju ke kisah Mix Anas dalam kisah misteri Jin Bukit Mega Mendung. Sebagai seorang muslim,
ketika saya menyelesaikan pendidikan di Madrasah Aliyah atau setara dengan SMA, saya kemudian melanjutkan pendidikan di salah satu pondok pesantren di wilayah Megamendung, Bogor. Sebelumnya, kenalkan, nama saya Mix Anas, panggil saya Anas. Jadi kisah ini bermula ketika setelah selesai dari Madrasah Aliyah, saya melanjutkan studi di pondok pesantren di wilayah Megamendung, Bogor. Jadi di pondok pesantren itu lebih kepada untuk hafalan Al-Quran dan pelajaran agama Islam lainnya. Awal ketika saya masuk di sana, saya sangat tertarik dengan lingkungan sekitar. Mungkin teman-teman semua tahu bagaimana asri, sejuk, dan nyamannya wilayah Megamendung. Jadi benar-benar suasana yang sangat-sangat nyaman. Di awal-awal saya sangat bersemangat sekali untuk menghafal Al-Quran. Saking semangatnya dan giroh saya itu untuk menghafal Al-Quran, saya termasuk salah satu santri yang paling banyak setoran hafalan Al-Quran di pesantren tersebut. Alhamdulillah. Namun kisah ini bermula dari situ. Jadi ketika saya beraktivitas di pesantren tersebut, ada kalanya sebagai seorang manusia kita sering merasa mungkin ada kekosongan, mungkin kejenuhan, atau mungkin ada masalah baik dengan teman, dengan lingkungan, atau dengan apapun yang menjadikan beban pikiran. Nah, ketika masa-masa tersebut muncul atau ketika saya sedang menghafal itu, saya selalu memandang ke satu titik wilayah perbukitan yang dekat dengan pesantren. Pandangan saya selalu menuju ke situ. Rasanya nyaman dan tenang. Dan di pesantren itu kita juga diizinkan untuk pulang ke rumah jika ada keperluan. Begitu juga dengan saya. Ketika itu saya sedang izin untuk pulang ke rumah. Sampai di rumah seperti biasa melakukan kegiatan di rumah pada umumnya. Namun ketika masanya akan kembali lagi ke pesantren, muncul di hati saya rasa enggan, males untuk kembali ke pesantren karena perasaan itu udah nggak betah gitu, nggak tahu sebabnya apa. Karena tiba-tiba aja udah jenuh lah gitu, jadi nggak betah di situ, mau dibetah-betahin atau gimana. Namun orang tua saya tetap memaksa saya untuk berangkat, walaupun dengan rasa kesal, males, dan sebagainya. Akhirnya saya kembali berangkat. Sampai di pesantren itu selalu perasaan saya itu sudah mulai tidak enak, tidak tahu apakah tersugesti atau bagaimana, perasaan itu sudah mulai tidak nyaman.
dan dada ini rasa kayak seperti terbakar api yang sangat-sangat panas ketika misalnya kita sedang dawam bacaan-bacaan Quran, atau kita mendengar, atau kita sedang menghafal sendiri. Itu perasaan tuh di badan ini, terutama di wilayah dada itu terasa sangat-sangat panas. Dan dari situ emosi saya mulai tidak stabil. Jadi di pesantren itu perasaan tuh pengen marah aja, amarah itu lebih bagaimana gitu, nggak bisa disampaikan dengan kata-kata. Dan di pesantren itu setelah kembali dari rumah masuk ke pesantren kembali, itu saya seperti orang linglung, bingung. Tapi saya tetap mengikuti aktivitas di pesantren seperti biasa. Walaupun ada perasaan aneh di hati dan pikiran saya. Sampai suatu saat waktu selesai sholat asar, saya bertemu dengan adik kelas yang juga memiliki kemampuan spiritual. Jadi adik kelas saya itu punya kemampuan, ya katakanlah mungkin seperti indigo. Dia memiliki kemampuan yang jarang dimiliki oleh orang lain. Kemudian saya iseng nanya, "Dek, tolong lihat Bang Anas dong. Apa yang kamu lihat? Kok perasaan Bang Anas ini kesel banget gitu." Yang saya sampaikan kepada adik kelas saya. Kemudian adik kelas tersebut melihat tubuh saya, jadi dipandangnya gitu, dari ujung kaki sampai ujung kepala dia perhatikan gitu. Terus dia ngomong, "Ini rasanya bukan Bang Anas deh, kok kayak kosong gitu, dan kerasukan juga bukan gitu." Itu yang disampaikan oleh adik kelas saya tersebut. Sambil dia berkata itu, wajahnya tuh kelihatan agak cemas, rasa ya gimana ya, orang was-was gitu. Sambil dia mengatakan itu, dia sambil wajahnya agak sedikit, nggak mungkin kita bilang aneh atau aneh ya, karena perasaan cemas yang berlebihan tersebut. Nah setelah itu saya merasakan yang biasanya saya menghafal hafalan Al-Quran itu dengan mudah, setelah kembali itu saya merasa jadi kesulitan untuk menghafal. Bahkan ketika sholat pun rasanya kayak seperti ya kosong gitu aja, bacaan-bacaan itu bacaan biasa gitu. Jadi seperti nggak ada makna yang saya dapat, nggak ada rasa yang saya dapat dari bacaan-bacaan tersebut. Kemudian besoknya setelah pertemuan dengan adik kelas tersebut, besok malam ya, ketika tidur saya bermimpi. Mimpi saya itu bukit yang selalu saya lihat atau di seberang dari pesantren itu ada sosok hitam raksasa besar, sangat-sangat besar. Terus tangannya ini memakai gelang emas. Dia seperti marah kepada saya, dan tangannya itu seolah-olah ingin meraih mata saya berkali-kali. Jadi dalam mimpi saya itu si raksasa itu dengan gelang emasnya itu mau menghampiri saya dan mau mengambil mata saya. Jadi kayak mau diculek matanya gitu. Dan itu dilakukan berkali-kali hingga saya tersentak terbangun. Sudah pagi subuh,
Dan ketika terbangun itu saya merasakan telinga saya itu berdengung sampai rasanya itu kayak orang budak gitu ya, nggak kedengaran apapun. Lalu akhirnya berangkat ke masjid dan beraktivitas ngapal Al-Quran lagi, walaupun sudah agak sulit. Dan di sana saya ketemu lagi dengan adik kelas, dan saya kembali ngomong sama dia untuk mengecek kondisi tubuh saya pada saat itu. Kemudian adik kelas saya itu mengusap tengkuk leher saya, dari leher itu ke punggung, sambil membaca surat At-Jin. Jadi pada saat dia memegang tengkuk saya itu dia ngomong sama saya, "Bang, kalau terasa panas kasih tahu." Dia bilang gitu. Jadi ketika dia memegang tengkuk saya, benar terasa panas banget di tengkuk saya ini ketika dia sentuh. Kemudian dia menghentikan aktivitasnya dan mengajak santri-santri lain yang berada di situ untuk melihat tengkuk saya, yang kata mereka yang sudah mulai itu tengkuk saya itu merah menyala. Lalu adik kelas saya itu ngomong ke saya, "Ya udah Bang, sekarang kita ngaji biasa dulu, ntar malam kita lanjut." Ya udah, akhirnya kita beraktivitas seperti biasa, memberikan hafalan dan lain sebagainya. Dan tiba malam hari, kita ketemu lagi, dan tengkuk saya dicek kembali sama adik kelas tersebut di teras masjid. Setelah itu dia langsung bilang, "Yuk Bang, pindah tempat aja." Jadi kita pergi ke salah satu saung yang ada di pesantren, tepatnya saung yang kita tuju itu di pojokan pesantren, dimana di saung tersebut kalau sudah menjelang maghrib ke atas itu jarang orang yang berlalu lalang atau ke saung tersebut. Jadi ketika di saung tersebut akhirnya adik kelas itu memulai prosesi pembersihan diri saya. Nah, setelah dia melakukan beberapa aktivitas atau gerakan, dia ngomong, "Wah Bang, ini sih bukan cuma 1 atau 2 jin, ini banyak banget jinnya Bang." Yang dia sampaikan sama saya. Saya pun ya karena nggak paham, nggak ngerti, ya cuman diem bengong gitu aja. Kemudian dia kembali melakukan pembersihan. Ketika dia melakukan pembersihan tersebut, yang saya rasakan seperti ada yang tertarik dari dalam tubuh saya keluar pada saat dia melakukan pembersihan. Jadi dia berkali-kali melakukan aktivitas tersebut sampai saya merasa badan mulai lebih ringan dan agak lebih enteng. Nah, setelah selesai proses tersebut, kita ngobrol di saung itu, dan tidak lama dari situ kita merasakan suasana di saung itu udah mulai berubah. Jadi bagi teman-teman, saung itu seperti gazebo atau gubuk ya. Saung itu gazebo atau gubuk. Jadi ketika kita selesai proses itu, kita merasakan auranya itu udah mulai nggak enak, seperti mencekam, serem lah intinya gitu yang saya rasakan. Terus adik kelas itu ngomong, "Bang, kerasa nggak nih auranya agak beda?" Terus saya bilang, "Iya emang benar," saya bilang gitu. Auranya itu jadi kayak gimana gitu, marikinding maring ngawak, merinding badan awak kalau kata orang Medan. Nah, setelah itu akhirnya kita
keluar dari saung dan kita duduk di bangku yang ada di bawah pohon ceri. Jadi di pesantren itu ada pohon ceri, di bawahnya itu seperti ada bangku. Kita duduk di situ dan tidak jauh dari situ ada seperti kayak pagar seng gitu ya. Nah, kita duduk di bangku itu di bawah pohon ceri. Terus adik kelas itu membuat pagar gaib. Jadi dibuat pagar gaib di dalam tubuh saya. Dia mengatakan ini pagar gaibnya cuma sementara. Dia bilang gitu. Jadi bukan permanen. Dibuat pagar gaib sementara. Ya udah, terima kasih, saya bilang gitu. Nah, setelah beres kita duduk-duduk. Yang tadi di belakang seng itu senyap, tiba-tiba setelah selesai proses pagar gaib yang diberikan kepada saya, seng itu bunyi seperti ada yang mukul gitu, tang 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 gitu. Langsung adik kelas dan saya kaget, dan adik kelas itu ngomong, nah tuh mereka bang, udah yuk bang, pindah lagi kita bang, jangan di sini, udah beres kok bang, kita ke masjid aja gitu. Jadi akhirnya kita buru-buru sama adik kelas itu berdua langsung ke masjid itu. Nah, setelah masuk ke masjid dan kita memulai aktivitas menghafal, mengaji dan lain sebagainya, di situ saya merasakan perasaan yang sangat-sangat nyaman kembali seperti saya awal pertama masuk pesantren tersebut. Dan besok harinya juga sudah normal, udah enakan lah gitu. Jadi setelah itu saya sudah benar-benar merasakan terbebas dari jin yang mencoba mengganggu atau merasuki tubuh saya. Alhamdulillah, terima kasih untuk adik kelas saya. Dengan izin Allah akhirnya saya bisa normal. Jadi itu perasaan itu masuk seperti di awal tadi saya ceritakan. Jin tersebut mulai mengganggu saya itu ketika saya mulai merasakan kesal atau bengong. Jadi ketika bengong atau kesal atau ketika lagi melamun gitu, saya suka melihat pemandangan bukit-bukit itu. Dan satu titik yang sering saya perhatikan di bukit itu, saat saya sedang bengong, kesal, atau dalam kondisi emosi tidak stabil, yaitu saya melihat satu titik itu ada pohon pinus. Di sebelah pohon pinus itu ada rumah kosong. Jadi di bukit itu ada pohon pinus, persis di sebelah pohon pinus itu ada rumah kosong. Nah, saya suka melihat ke situ. Jadi alhamdulillah akhirnya gangguan tersebut bisa saya atasi, walaupun bersifat sementara, tapi dari situ saya bisa lebih memproteksi diri. Demikian kisah saya, Mix Anas, yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Tetap ikuti petualangan Kimupeng 212 di channel ini. Demikian sahabat-sahabat semua, pengalaman dan kisah misteri yang dialami oleh sahabat kita Mix Anas. Semoga kita bisa mengambil ibrah manfaat dari kisah tersebut. Dan di sini saya berusaha melakukan kontemplasi di wilayah yang disebutkan tadi. Saya menemukan seperti ada kerajaan gaib di bukit tersebut, di mana pimpinannya itu adalah yang mengganggu sahabat kita Mix Anas. Jadi
jin itu mengganggu aktivitas yang dilakukan oleh Mix Anas, karena jin tersebut sebenarnya juga merasa terganggu dengan keberadaan pesantren itu. Nah, ketika saat itu Mix Anas dalam kondisi yang labil, sehingga dengan kemampuan dan kekuatan dari Raja Jin tersebut, mereka bisa menyusup di dalam tubuh Mix Anas, sehingga membuat Mix Anas ini tidak betah, merasa tidak nyaman, dan ketika mendengar bacaan-bacaan tertentu badannya merasa seperti terbakar. Dan wilayah perbukitan tersebut juga banyak orang melakukan persekutuan gaib. Dan yang saya lihat kekuatan dari jin tersebut juga lumayan, sangat lumayan. Dia memiliki pasukan ribuan, jadi sudah termasuk besar kerajaan gaibnya. Namanya Ki ... nama jin tersebut. Jadi di sini yang bisa kita ambil hikmahnya dari kisah sahabat kita, yang pertama, apapun kondisi, apapun keadaan yang kita alami, usahakan jangan suka bengong, jangan suka melamun, jangan suka bengong. Dan ketika emosi kita meluap, jangan membiasakan diri menyendiri. Kalaupun mau menyendiri silahkan, tapi dibantu untuk meredam emosi kita tersebut dengan zikir bagi yang muslim. Bagi yang non-muslim bisa dengan doa-doa keselamatan lainnya. Kemudian yang bisa saya sampaikan dari kisah Mix Anas ini, ketika kita akan naik kelas dalam tanda kutip, godaan-godaan, gangguan-gangguan akan semakin kuat. Di situ dibutuhkan keteguhan hati kita, keyakinan diri kita. Kalau kita tidak yakin, maka kita akan merosot tajam ke bawah. Bukan turun 1 tingkat atau 2 tingkat, tapi kita bisa merosot turun ke bawah. Dan juga dari kisah tersebut yang bisa saya ambil bagi diri saya pribadi hikmahnya, bagaimanapun jin itu akan selalu mengganggu kita manusia. Walaupun tanpa kita sadari, disadari atau tidak disadari, terkadang kita suka mengganggu mereka, atau mereka merasa terganggu dengan keberadaan kita. Terus yang membantu dengan izin Allah proses pembersihan tersebut adik kelas, kita bisa ambil juga hikmahnya. Walaupun secara usia dia adik kelas kita atau adikan dari kita, belum tentu tingkat kedewasaan dan keilmuan di bawah kita juga. Jadi jangan pernah menyepelekan orang lain. Dan banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Silakan sahabat-sahabat tulis komentarnya di bawah. Sekaligus jangan lupa di subscribe channelnya Mix Spasi Anas. Saling membantu, saling mendukung, maju bersama, berkembang bersama. Jadi lebih kurang itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk Mix Anas atas kisahnya. Ditunggu kisah-kisah lainnya. Begitu juga dengan sahabat-sahabat lain. Kita tunggu kisah-kisahnya. Kirimkan ke email yang ada di bawah ini, pt.revo@yahoo.com. Manusia dan jin
diciptakan berdampingan dan hanya terpisah selubung tipis, dan hanya orang-orang tertentu yang diberikan izinnya untuk menembus dunia gaib. Dan satu hal lagi, di alam gaib, makhluk gaib ketika mereka menampakkan diri kepada kita manusia, sesungguhnya mereka membutuhkan energi yang sangat besar. Maka sebab itu, jin yang menemui manusia itu pada umumnya energinya lumayan besar, walaupun sekelas kuntilanak, sekelas Gundurwo dan lain sebagainya. Dan jin yang ditemuin oleh Mix Anas tersebut kelasnya masuk di wilayah Gundurwo, tapi sudah seperti siluman. Oke sahabat-sahabat semua, kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada salah penyampaian. Sekali lagi saya mengingatkan, ikuti protokol kesehatan. Itu pun jika Anda memang benar-benar mau Indonesia bangkit dan benar-benar pengen perekonomian kembali berjalan seperti sedia kala. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Saya Kim Upeng 212, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Tunggu video kita selanjutnya. Sampai ketemu.